Halo, saya Elsa Sigar dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi MUSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya peningkatan kredibilitas uji kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, khususnya uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan atau SKL berbasis KKNI. Di era persaingan global, dunia industri dan dunia kerja dituntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi juga memiliki kompetensi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. KKNI hadir sebagai standar nasional yang menghubungkan dunia pendidikan, dunia pelatihan, dan juga kebutuhan industri. Untuk menjamin kualitas lulusan, diperlukan adanya uji kompetensi yang kredibel, terstruktur, dan berstandar nasional. Peran KKNI dalam uji kompetensi adalah 1. Menjadi kerangka acuan nasional untuk level kompetensi. Kedua, menjamin kesesuaian kompetensi dengan dunia kerja. Ketiga, menjadi dasar penyusunan untuk SKL dan juga SKKNI. Keempat, memastikan kualitas dan kesetaraan kompetensi nasional. Yang kelima, memperkuat kredibilitas sertifikasi kompetensi. Dengan KKNI sebagai standar, sertifikat yang diterbitkan oleh LSK atau lembaga sertifikasi lainnya akan menjadi lebih kredibel dan lebih dipercaya. Industri pun yakin bahwa peserta yang lulus uji kompetensi benar-benar kompeten pada levelnya. Kredibilitas uji kompetensi adalah fondasi utama dalam memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kemampuan seseorang. Ketika proses uji dilaksanakan secara objektif, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dunia industri, masyarakat, dan lembaga pendidikan akan memberikan kepercayaan penuh kepada hasilnya. Berikut dampak positif ketika uji kompetensi dianggap valid, berkualitas, dan juga terpercaya. Yang pertama adalah dunia kerja lebih percaya kepada lulusannya. Dengan kredibilitas yang tinggi, sertifikat kompetensi dianggap sebagai bukti nyata bahwa seseorang memang memiliki keterampilan sesuai dengan standar profesinya. Perusahaan merasa lebih yakin untuk menerima, menempatkan, dan juga memberi tanggung jawab kepada tenaga kerja yang telah tersertifikasi. Kedua, mobilitas kerja menjadi lebih mudah. Ketika sertifikat kompetensi diakui dunia kerja, lulusan lebih mudah berpindah pekerjaan, melamar ke berbagai sektor, ataupun mengikuti seleksi kerja di daerah lainnya. Sertifikat yang kredibel berfungsi sebagai bukti legal bahwa peserta telah memenuhi standar tertentu sehingga mempermudah proses seleksi dan meningkatkan peluang kerjanya. Yang ketiga, mutu sumber daya manusia meningkat. Uji kompetensi yang kredibel mendorong peserta didik dan tenaga kerja untuk benar-benar menguasai kompetensi sesuai SKKNI dan level KKNI-nya. Selain itu, lembaga pendidikan dan TUK juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas, serta proses asesmen. Dan hasilnya nanti adalah SDM yang lebih terampil, profesional, dan juga siap kerja. Keempat, daya saing nasional menguat. Ketika kualitas SDM meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga oleh bangsa. SDM kompeten yang tersertifikasi secara kredibel mampu berkontribusi pada produktivitas industri, kualitas layanan, dan inovasi nasional. Inilah yang akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Untuk meningkatkan kredibilitas, beberapa tantangan harus dicermati.
Pertama, variasi kualitas asesor uji kompetensi. Meskipun asesor telah tersertifikasi, kualitas pelaksanaan asesmen di lapangan masih bisa berbeda-beda. Beberapa tantangan yang muncul adalah perbedaan pengalaman asesor dalam menerapkan standar asesmen. Kemudian, kurangnya pembaharuan kompetensi asesor seiring perubahan SKKNI atau teknologi industri. Yang ketiga, kadang terdapat perbedaan pemahaman terhadap metode asesmen seperti portfolio, observasi, dan juga demonstrasi praktek. Akibatnya, hasil uji bisa menjadi kurang konsisten, dan juga oleh karena itu, peningkatan kompetensi asesor melalui pelatihan berkala dan evaluasi kualitas sangat diperlukan. Kedua, ketersediaan TUK atau tempat uji kompetensi yang belum merata. Tidak semua daerah memiliki TUK yang memiliki standar, baik dari sisi fasilitas, peralatan, maupun juga lingkungan uji. Hal ini menyebabkan peserta di daerah tertentu harus menempuh jarak jauh untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian, kualitas asesmen tidak setara karena alat uji atau fasilitas yang digunakan itu berbeda. Yang ketiga, proses uji menjadi lambat karena kapasitas TUK terbatas. Pemerataan dan penguatan TUK itu menjadi kunci untuk memastikan uji kompetensi berjalan objektif dan juga berkualitas. Kemudian ketiga adalah pemahaman peserta terhadap proses uji yang masih beragam. Peserta uji datang dari latar belakang pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda, sehingga tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur asesmen juga tidak sama. Tantangan yang muncul kadang sebagian peserta belum memahami kompetensi apa saja yang akan diuji. Kemudian ada peserta juga yang belum familiar dengan metode asesmen berbasis bukti atau evidence based. Ketiga, ketidaksiapan administrasi dan juga portfolio dapat mempengaruhi hasil uji. Untuk mengatasinya diperlukan sosialisasi yang lebih intensif serta pembekalan pra-asesmen agar peserta lebih siap dan juga proses uji juga lebih efektif. Keempat, keselarasan standar dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Dunia industri berubah sangat cepat, baik dari segi teknologi, proses kerja, maupun standar kualitas. Namun perubahan tersebut tidak selalu sejalan dengan kecepatan revisi dari SKKNI dan juga SKL. Akibatnya, kompetensi yang diuji kadang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan terbaru dari industri. Kemudian, lulusan juga yang tersertifikasi mungkin masih membutuhkan tambahan pelatihan sebelum benar-benar siap untuk bekerja. Kolaborasi antara pemerintah, LSK, dunia industri, dan lembaga pendidikan itu sangat penting untuk memastikan standar kompetensi selalu mutakhir dan juga relevan. Beberapa langkah strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan juga kepercayaan terhadap uji kompetensi. Yang pertama adalah penguatan kompetensi asesor. Dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan reguler, sertifikasi ulang, dan juga peningkatan profesionalisme untuk para asesor. Yang kedua, penyelarasan SKKNI dengan perkembangan industri. Dapat dilakukan melalui revisi kurikulum dan standarisasi yang diperlukan. Yang ketiga, digitalisasi uji kompetensi. Dapat dilakukan mulai dari pendaftaran, penilaian berbasis portfolio, hingga pelaporan hasil uji secara transparan. Yang keempat adalah audit dan penjaminan mutu LSK. Melakukan akreditasi berkala agar proses uji tetap sesuai dengan standar nasional. Yang kelima,
kolaborasi dengan dunia usaha dan juga dunia industri agar uji kompetensi tetap relevan dan aplikatif. Meningkatkan kredibilitas uji kompetensi berbasis KKNI bukan hanya tugas LSK, tetapi kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, satuan pendidikan, asesor, dan juga industri. Dengan uji kompetensi yang kredibel, kita dapat menghasilkan SDM yang unggul, berstandar nasional, serta siap menghadapi tantangan global. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi langkah bersama dalam meningkatkan kualitas uji kompetensi berbasis KKNI. Saya Elsa Sigar, mohon pamit. Sampai jumpa. Salam Musik Indonesia.